Siap-siap masak nasi yang banyak kalau kita udah masak namanya di pondok ladang. Karena hasil petikan sayuran di ladang langsung itu udah pasti rasanya seger dan juga enak, dan pastinya bakal bikin kita ngabisin nasi segunung guys. Pokoknya kalau udah melihat suasana ladang kayak gini udah pasti bawaannya itu happy terus guys, dan juga santai. Kedua bodyguard kami yang gak pernah absen juga kalau ikut kami ke ladang, namanya Bubuk dan Yeyen. Mereka terlihat senang sekali kalau udah kita pergi ke ladang. Ya, terlihat dari ekornya yang suka muter-muter. Tandanya mereka juga ikut menikmati suasana ladangnya guys. Nah, ini masih kelanjutan video kami ketika kami mau menanam bibit sawit di ladang. Seperti biasa, aku udah bilang juga di video sebelumnya, aku tidak banyak membantu dengan pekerjaan beratnya, tetapi aku hanya buat masak-masak aja. Di perjalanan sebelumnya juga aku udah mengambil beberapa sayuran liar, dan ini aku juga mau menambah lagi sayurannya karena kita dapatnya lumayan sedikit. Dan aku melihat sayuran kami yang kami tanam di ladang ini ada juga yang udah bisa kita ambil, walaupun sebenarnya belum layak juga, tapi nggak apa-apa, ini masih ada yang lumayan bisa kita pilih buat menambah sayuran kita nantinya. Nah, ini aku tidak banyak mengambilnya karena memang sayurannya juga belum layak kita ambil. Aku hanya mengambil jenis sayuran bayam kampung dan juga ada daun timun. Dan aku lihat tadi juga udah ada sawi pahitnya yang udah bisa kita petik. Biasa kami bilang namanya itu ansabe. Tapi terlebih dahulu aku mau masak dulu sayuran yang mau aku masak campur-campur alias cemplang-cemplung. Aku masak dulu airnya, kemudian aku kasih perbawangannya bawang merah, bawang putih, dan juga ada garam dan juga ada penyedap rasa. Pokoknya kalau udah ke ladang itu enaknya masaknya tuh kayak gini, direbus-rebus atau dicemplang-cemplungin, campur-campur tanpa bumbu yang banyak karena suasana ladangnya udah bikin enak rasa dari si sayurnya guys. Nah, ini sambil menunggu airnya tadi mendidih, ini lanjut aku mau mengambil semua sawi pahitnya yang bisa aku ambil. Dan sebenarnya mama aku itu belum bolehin ya guys, tapi semoga aja dia ikhlas karena aku ngambilnya juga diam-diam. Karena kebetulan di perjalanan tadi juga aku ada mengambil buah jengkol yang masih muda, dan nanti mau aku bikin sambal, aku campur dengan sawi pahitnya. Pokoknya persambalan ini dijamin gak pernah gagal rasanya guys. Dan airnya tadi sudah mendidih, ini langsung aja telur ayamnya aku cemplungin. Sambil menunggu telur ayamnya juga mateng, ini lanjut aku mau bikin sambal yang aku bilang tadi guys, yaitu aku mau bikin sambal jengkol muda aku campur dengan sawi pahitnya. Ini salah satu sambal kesukaan aku. Kalau udah makan pakai jengkol muda, kita bikin sambal kayak gini udah pasti bakal bikin lahap sekali makannya guys. Dan untuk sambalnya tadi aku campur dengan sambal terasi, dan jangan lupa juga ada yang asem-asemnya. Nah, ini udah selesai, lanjut mau aku campur dengan si sawi pahitnya. Dan jujur aku lebih suka sawi pahitnya itu kita makan masih muda dan kecil-kecil kayak gini, rasanya lebih enak. Ya, walaupun rasanya kayak namanya ada pahit-pahitnya, tetapi aroma dan rasa khasnya itu yang bikin kita nagih. Dan ini salah satu sayuran yang paling kita tunggu-tunggu ketika kita membuka ladang, karena ini bisa dibilang sayur musiman guys, karena menanamnya hanya ketika